Salam sehat untuk anak-anak ibu semua. Semoga kalian tetap semangat dan juga dalam keadaan sehat-sehat. Telah membahas tentang gereja yang menguduskan atau biasa disebut dengan liturgia. Kita membahas pengudusan itu dapat dilakukan melalui doa. Pada hari ini, pengudusan itu akan terlihat dalam 7 sakramen dalam gereja Katolik. Sakramen bisa juga disebut sebagai sarana pengudusan. Karena apa? Sakramen berasal dari kata mysterion dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Latin disebut dengan sacramentum. Ini dipakai untuk menjelaskan tanda yang kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tidak kelihatan, yang disebut sebagai misteri hidup Kristus. Nah, sakramen merupakan sarana keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Sakramen juga bisa disebut sebagai lambang atau simbol, yang artinya berakar dalam penciptaan dan budaya manusia. Ditentukan dalam peristiwa perjanjian lama dan diungkapkan secara penuh dalam pribadi dan karya Yesus sendiri. Nah, karena sakramen adalah tanda dan keselamatan Allah, maka menerima dan memahami sakramen hendaknya ditempatkan dalam kerangka iman dan didasarkan kepada iman. Sakramen biasanya digunakan dengan kata-kata dan tindakan. Maka sakramen dalam gereja Katolik memiliki 2 unsur hakiki. Yang pertama adalah materia, barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. Yang kedua forma, kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi atau peristiwa hidup Yesus sendiri. Kita masuk kepada pembagian sakramen yang bagian pertama. Sakramen baptis atau permandian. Biasanya dalam gereja Katolik, sakramen awal mula yang dapat diterima adalah sakramen baptis, di mana setelah kita menerima sakramen baptis, maka dosa-dosa asal kita akan dihapuskan, dan kita diterima oleh Kristus untuk menjadi anggota tubuhnya, atau umat Allah. Bisa juga disebut sebagai gereja. Dengan permandian ini, kita akan memulai hidup baru. Dalam kehidupan kita, Kristus sendiri akan menjiwai kita melalui rohnya. Maka segala pelanggaran dan dosa yang telah diperbuatnya akan dihapuskan. Lalu kita masuk kepada sakramen yang kedua, atau biasanya disebut sebagai sakramen penguatan atau krisma. Biasanya kalau kita sudah beranjak dewasa, kita ditandai dengan minyak atau krisma sebagai tanda kekuatan Roh Kudus. Inilah sebagai tanda kedewasaan, serta turut bertanggung jawab atas kehidupan umat Allah. Sakramen penguatan menjadi tanda kedewasaan masing-masing seseorang dan bertanggung jawab atas kehidupan umat Allah. Kepada setiap orang, Roh Kudus akan memberikan karisma-karismanya atau biasa disebut dengan bakat kemampuan atau dengan anugerah. Maka setelah menerima bakat atau anugerah dari Allah, ia harus mempertanggungjawabkannya terhadap sesama. Karena kemampuan yang diterima dari Tuhan, orang akan bersangkutan diharapkan hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk ikut membina tubuh Kristus atau umat Allah. Bakat kemampuan menyatakan karya Roh Allah sendiri yang melalui setiap orang Kristen menghantar sesama kepada Kristus. Yang ketiga, nah ini sering sekali kita ikuti dalam perayaan Ekaristi. Sakramen Ekaristi, yaitu kurban tubuh dan darah Tuhan sendiri yang ditetapkan untuk mengabdikan kurban salib selama perjalanan sampai kembalinya dalam kemuliaan. Ini diambil pada malam menjelang sengsara Yesus dan juga perjamuan malam kudus bersama dengan para murid-muridnya. Mereka berkumpul di sekitar meja altar untuk menyambut Kristus dalam sabda dalam perjamuannya, yang merupakan kehadiran gereja yang paling nyata dan penuh. Ungkapan yang paling konkret
dari persatuan umat dan Tuhan serta persatuan para anggotanya. Disinilah sebagai sakramen Ekaristi. Yang keempat adalah sakramen tobat. Sakramen tobat sering sekali kita terima selama hidup kita di dunia. Kita tidak pernah luput dari kesalahan atau dosa. Kita hidup dalam situasi dosa. Situasi dosa ini merasuki diri kita dan masyarakat sedalam-dalamnya. Perjuangan untuk tetap berdiri teguh, tidak berdosa, memang merupakan proses perjuangan yang tidak kunjung selesai. Oleh karena itu, usaha untuk membangun lagi sesudah jatuh, berbalik lagi pada Tuhan dan sesama, merupakan unsur hakiki dan harus selalu ada dalam hidup kita. Kita sebagai para pengikut Kristus perlu bertobat dan memperbaharui diri secara terus-menerus di hadapan Tuhan dan juga sesama. Maka adalah tanda pertobatan atau sakramen tobat. Diibaratkan kita itu mengaku di depan para pastor sebagai wakil umat untuk mengadakan pengampunan. Pertobatan sejati akan menuntun agar kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan itu dapat diperbaiki menjadi lebih baik lagi. Itulah gunanya sakramen tobat. Kita masuk kepada sakramen yang kelima, sakramen pengurapan orang sakit. Jika seseorang anggota umat sakit keras, keprihatinan Tuhan diungkapkan dengan sakramen perminyakan orang sakit. Kristus menguatkan si sakit dengan Roh Kudus-Nya yang ditandai dengan minyak suci ini. Dengan demikian si sakit dibuat siap dan tabah untuk menerima apa saja dari tangan Allah yang mencintai kita, baik dalam kesembuhan maupun dalam maut. Dengan menderita seperti Yesus Kristus, si sakit menjadi lebih serupa dengan Kristus. Jadi inilah guna dari sakramen orang sakit. Kita masuk kepada sakramen yang keenam, sakramen tahbisan atau imamat, di mana pelayanan yang berfungsi untuk mempersatukan umat, membimbing dengan cara demi penghayatan pribadi dan bersama, serta memperlancar komunikasi iman demi persekutuan umat dan persekutuan iman. Pelantikan para pelayan itu dilayakan, disahkan dan dinyatakan dalam tahbisan atau dalam sakramen imamat. Mereka akan hidup selibat, lalu akan mempersatukan kita umat, membimbing umat dalam berbagai cara demi penghayatan iman pribadi dan juga bersama, membantu melancarkan komunikasi iman demi tercapainya persekutuan umat dan juga persekutuan iman kita kepada Allah. Yang ketujuh, yang terakhir, sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan membangun keluarga merupakan kejadian yang sangat penting dalam hidup seseorang. Tentu usaha sepenting ini di luar perhatian Kristus serta umatnya. Maka Kristus sendiri hadir dalam cinta mereka antara suami dan istri. Cinta mereka menjadi tanda dari cinta Kristus kepada gerejanya. Kristus menguduskan cinta inisiasi menjadi alat dan sarana keselamatan abadi. Umat Kristus merestui dan menyertai pengantin dalam keputusan mereka yang sangat penting. Di hadapan umat, kedua mempelai berjanji satu sama yang lain untuk setia dan saling mencintai, baik dalam suka dan juga dalam duka selama hayat di kandung badan. Nah, Allah sendiri menjadi penjamin kesetiaan, maka apa yang disatukan oleh Allah tidak diceraikan oleh manusia. Maka perkawinan ini berlangsung seumur hidup. Itulah penjelasan dari ketujuh sakramen. Sekarang kita masuk kepada devosi. Devosi atau bahasa Latin devotio yang artinya adalah penghormatan. Bentuk-bentuk penghormatan kepada kebaktian khusus orang dan
umat beriman kepada rahasia kehidupan Yesus yang tertentu. Contohnya kesengsaraan Yesus, hatinya yang kudus, sakramen maha kudus, dan sebagainya. Atau deposit juga bisa dilakukan kepada orang-orang kudus. Misalnya, berziarah ke patung Bunda Maria, dengan novena 3 kali Salam Maria, berdoa rosario, berziarah ke Gua Maria pada bulan Mei dan juga Oktober. Segala macam bentuk deposi ini bersifat sukarela atau tidak mengikat atau tidak wajib dan harus bertujuan untuk semakin menguatkan iman kita kepada Allah dalam hidup Yesus Kristus. Di sini ada gambar bentuk-bentuk deposi. Yang pertama ini adalah deposi jalan salib yang dilakukan umat Katolik dan juga deposi kepada Bunda Maria atau juga bisa dilakukan pada saat doa rosario berziarah ke Gua Maria. Misalnya ada perayaan khusus kepada Bunda Maria. Nah, jadi itu dia sekilas materi kita pada hari ini mengenai gereja yang menguduskan yang terdapat dalam 7 sakramen dalam gereja Katolik. Sekian dan terima kasih.